Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua saudaraku yang ada di sini, semoga dirahmati oleh Allah semuanya. Oke. Ada yang sepertinya Pak. Ada yang dubbing itu. Ya karena saya pakai box musik. Oh begitu ya. Oke. Ini sudah bagus nih, sudah nggak ada. Oke, begini. Aku sudah jelaskan, nanti bisa masuk ke channel YouTube-nya Gus Bekti Subandi Sukoco. Tajuknya begini. Kalau kalian ingin tahu secara objektif tentang Tuhan, lebih baik kalian nggak usah percaya kalau Tuhan itu ada, gitu. Ya, jadi kalau aku bilang sama mahasiswa-mahasiswa itu kalau diskusi begitu. Kalau kalian ingin tahu secara objektif 100% tahu Tuhan itu seperti apa, lebih baik kalian nggak usah percaya Tuhan itu ada. Karena apa? Nggak mungkin. Tidak mungkin kita bisa mengetahui Tuhan. Aku pakai kata Tuhan dulu ya. Tuhan yang alif lam lam ha ini ya, bukan Tuhan yang Tuan ya. Karena tidak mungkin kita akan nyampai ke sana. Itulah yang dalam tataran kerangka berpikir rasionalitas yang aku sampaikan kemarin, itu transrasional. Sudah melampaui logika kita. Logika kita nggak nyampe ke sana. Kan kemarin kan sudah tak jelaskan ada tidak masuk akal melampaui akal. Kita sama Al-Quran di surat Yunus itu diperintahkan supaya pakai akal, nggak pakai dengkul memahami Al-Quran itu. Ya, yang nggak boleh itu ngakal-ngakali. Kalau memahami Al-Quran ya pakai akal, masa pakai dengkul. Oke. Maka aku katakan nggak nyampe kita ke sana. Kalau aku menukil ulangan 2929 dari Bible itu dikatakan begini. Bagi kita hanya sebatas yang Allah katakan saja untuk kita. Bagi yang tersembunyi itu milik Allah. Aku setuju itu. Jadi kita tahu tentang Allah itu sebatas yang Allah nyatakan. Kalau Allah tidak nyatakan nggak usah dipikir, batuk itu orang kuat gitu loh. Kalau bahasa hadisnya, jangan kamu berbicara tentang zat Allah, berbicara tentang ciptaan Allah. Karena tidak mampu, logika kita nggak akan sampai ke sana. Maka aku bilang kepada para mahasiswa itu, kalau kamu kakian cangkem bertanya tentang Allah ini itu dan kamu ingin tahu 100% tentang Allah, lebih baik kamu nggak usah percaya bahwa Allah itu ada. Itu lebih aman di kamu. Kalaupun nanti kamu di akhirat keblangsak, itu urusan kamu. Karena apa? Kepuasan itu tidak akan pernah terpenuhi. Karena kita ini adalah imanen, bagaimana mungkin akan mengetahui yang transenden itu, gitu loh. Yang kudus itu, nah ini juga pada geblek semua. Kudus itu bukan suci. Allah itu kudus. Bahasa kampusnya itu transenden. Kudus itu bahasa lisanul Arabian. Kalau masuk dalam lisanul Ibraniunnya menjadi kados. Kados, kudus, ahad, ehad, salom, salam, Yerusalem, Darussalam. Nah, kalau kita ngerti begini, jadi memang itu dalam satu rumpun semitik, Ibraniun, Arabiun. Karena bapaknya juga satu, Bapak Abraham. Ya, jadi nggak mungkin. Karena Allah itu kados, kudus, terpisah dari kita. Dia tidak imanen seperti kita, ya. Jadi Allah tuh kudus tuh terpisah. Repotnya sekarang kan kudus jadi, gue juga nggak ngerti bagaimana kudus kok bisa jadi terjemahkan suci, ya. Terus apa itu? Tasbih itu diterjemahkan apa? Ya, subhanallah, subhanallah. Kok begitu ya? Aku juga nggak ngerti. Tasbih itu menyibukkan diri, sibuk. Allah itu selalu sibuk, selalu, ya, ngurusi kita ini. Kalau nggak diurusi bisa mampus semua. Planet ini kalau dibiarin begitu saja bisa saling tubruk, maka terjadilah sa'ah. Ya, ingat, sa'ah bukan kiamat. Sa'ah itu kemarin kan apa bilang? Gunung Galunggung itu kan meletusnya kan tiba-tiba. Itu namanya saat.
Kalau kita saat, kalau lisanul Arabian sa'ah, artinya tiba-tiba. Nanti kehancuran planet ini itu tiba-tiba. Bukan yang kita sudah bisa tahu, enggak. Adapun yang sampai ke kita itu hanya tanda-tandanya. Gitu loh. Tanda-tandanya. Kalau saatnya itu kapan nggak ada yang tahu. Makanya gue tolak hadis yang mengatakan bahwa kiamat itu hari Jumat itu cuman karena Dabrok dikasih tahu juga nggak ngerti. Kemarin ada, justru aku dibilang sesat. Orang tak jelaskan kalau kiamat itu diikat pada hari Jumat, sedangkan di bumi ini sekarang kita Jumat, di Amerika sana nggak Jumat, berarti di sana nggak kiamat. Kita bisa terbang ke sana bagi yang punya duit, kan begitu. Oke. Jadi, ya. Oke, Coach Batik ya. Bisa saya mengomentari tadi. Bisa, tapi nanti ya. Dari Coach Batik ya. Bisa. Siap. Nanti. Karena begini, ini juga pengumuman untuk semuanya. Gus Beti itu bukan debator ya, tapi debitur. Kalau debator itu ya begitulah ya. Aku tidak pernah memaksakan pemikiranku kepada siapapun, tapi aku memaksakan kalian untuk memberikan koin karena aku debitur. Dan harus tahu, debitur sama debator itu tidak satu jader, tidak satu akar kata seperti Iqra dan Qoro'a, Quran, nggak begitu. Itu jadi dua makna yang berbeda antara debitur dan debator gitu ya. Nanti debitur itu kawannya itu kreditor ya, kredit. Oke, aku lanjutkan. Bisa Kang Mas, bisa, nggak apa-apa nanti. Coba tolong aku selesaikan dulu. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi itu pertanyaan-pertanyaan ya kalau bisa dijawab, kalau enggak. Jangan maksa, enggak sampai logik kita ke sana. Gitu loh ya. Kita memang diperintahkan oleh Al-Quran untuk pakai akal, tapi ketika akal itu sudah mentok, jangan dipaksakan. Nggak ngerti kon nggak ngerti gitu loh. Jadi kita mengenal Allah sejauh yang Allah informasikan ke kita, bukan terus ngarang gini gitu. Ini Allah sedang apa ya gitu, bukan ngarang gitu. Oke. Kemudian Al-Quran itu sudah menjelaskan bahwa ada edisi bahasa mukamat dan mantap ini, saya senang ini caranya nih, bagus. Coba tolong dicerahkan, itu mantap itu cara berpikirnya. Oke, lanjut. Jangan bagus-bagus saja. Aku kan bilang aku ini debitor, bukan debator. Ini jangan disangka saya itu setuju sama Gus Betik loh. Enggak, saya itu. Jangan ngomong baik-baik saja. Nanti saya ada kick balik nanya nanti gitu. Jadi dengerin aja dulu, gampang. Oke, terima kasih Abah. Terima kasih Kang Mas Maret ya. Mungkin lahirnya bulan Maret gitu. Al-Quran sudah memberikan anjir-anjir ke kita. Pertama ya, kita harus pakai otak, nggak pakai dengkul. Apalah taktilun ya, itu jelas lah, itu kita sama-sama tahu. Tetapi kita harus sadar otak itu punya keterbatasan. Aku sudah jelaskan kalau bahasa teknik itu kawasan 1 dibagi 0 itu otak kita sudah nggak mampu ke sana. Ya sudah, terima saja karena nggak mampu. Kawasannya sudah 1 dibagi 0, nggak seperti kawasan 1 dibagi 2, kita tahu setengah. Kalau 1 dibagi 0 berapa kan kita nggak tahu. Cuman orang teknik kan keminter, dia bilang tak terhingga gitu. Seharusnya ngakui diri, saya tidak tahu. Itu sudah di batas pengetahuan kita sebagai manusia. 1 dibagi 0 itu nilainya berapa? Yang tahu ya yang maha tahu, Allah itu sendiri. Tapi kan mereka nggak mau mengakui itu. Sampai-sampai bilang hukum alam. Hukum alam mbahmu kok. Yang benar itu sunatullah. Nah ini pelajaran bagi mereka yang orang-orang eksak. Jangan selalu ngomong hukum alam. Itu orang-orang sekuler. Kita orang-orang yang religius harus mengakui sunatullah, ketetapan Allah, bukan hukum alam. Gitu loh. Jadi repot, mau mengakui eksistensi Allah aja malu-malu gitu. Maka dia bilang hukum alam. Pokoknya diakui sunatullah, ketetapan dari Allah itu.
Jadi gravitasi ya, benda jatuh ke bawah yang dibikin oleh Isaac Newton itu kan Isaac Newton membikin apa ya, rumusan itu dari pengamatan gitu loh. Bukan berarti setelah Isaac Newton mengamati gravitasi baru benda jatuh ke bawah, nggak begitu. Sebelum Isaac Newton lahir benda itu sudah jatuh ke bawah, baru Isaac Newton membikin teorinya itu, terus dibikin sebuah pendapat berdasarkan riset, terjadilah kesimpulan yang disebut hukum gravitasi bumi Isaac Newton gitu ya. Nah itu jatuh ke bawah itu jangan dibilang hukum alam, bilang sunatullah gitu loh. Cuma kan orang biasanya untuk menjauhkan kita dari eksistensi Allah, Allahnya dibuang gitu. Nah, mulai sekarang kalian ngerti ya, jangan ngomong lagi hukum alam, bilang sunatullah gitu. Oke. Kita sudah dibekali guiding oleh Al-Quran sendiri. Ada bahasa mukamat, ada bahasa mutasabihat. Bahasa mukamat itu bahasa yang lugu-lugu, yang orang gampang, oh itu maksudnya begini. Bahasa mutasabih itu bahasa yang tidak lugu. Dia perlu kemampuan untuk menganalisis bahasa itu maksudnya apa. Itu yang disebut bahasa metafora. Jadi ada bahasa harafiah. Kalau kita belajar sastra begitu. Makanya kita perlu belajar sastra. Karena kitab-kitab suci, baik itu Torah, Injil, dan Al-Quran, itu ada bahasa sastranya. Duduk di sebelah kanan Bapak, itu bahasa sastra. Jangan terus Yesus nongkrong sama Bapak di sebelah kanan. Nggak begitu. Kalau begitu geblek itu namanya. Ya, itu bahasa sastra. Ya, tiang langit bergoyang-goyang di perjanjian lama, itu juga bahasa sastra, jangan dikritik. Kalau dikritik orang ketawa, lu nggak ngerti sastra ya gitu. Al-Quran juga mengatakan begitu, bahasa sastranya banyak ya. Kenapa disebut onta betina, itu bahasa sastra. Jangan terus dibikin dongeng ada onta dari batu, mau sampai mampus nggak ada ceritanya onta dari batu gitu loh. Jangan Al-Quran itu didekati oleh pendekatan dongeng yang itu nggak perlu dan harus dibuang. Kebodohan itu harus kita amputasi, jangan kita wariskan. Sampai mampus nggak ada ceritanya batu bisa mengeluarkan onta gitu loh ya. Itu lihat di kajian Gus Bekti ada berapa seri itu. Apa yang dimaksud onta betina Nabi Soleh itu, supaya kalian ngerti, pinter. Nanti kalau sudah pinter, tularkan kepada anak, istri, keluarga, teman kerja atau siapapun. Karena ilmu itu zakatnya diajarkan. Kalau kamu punya ilmu, ajarkan. Kalau nggak, kamu kena kewajiban. Bagaimana zakatnya kamu tunaikan? Nah, caranya diajarkan gitu loh. Ya. Al-Quran sudah mengatakan ada bahasa mutasabihat, ada bahasa mukamat. Mukamat itu artinya polisemi. Satu kata banyak makna. Yang paling tepat ini maknanya yang mana? Itu dilihat konteksnya. Itulah yang aku bilang, teks itu diikat oleh konteks. Taro, aro, melihat, memandang, pandangan. Nah, ini ada diksi. Ya. Aro filmanan. Nah, aro itu apa? Dilihat konteksnya. Karena dia mengalami polisemi, bisa melihat, bisa memandang, bisa pandangan, bisa pendapat. Kalau kita sidang itu ya, gue sih belum pernah jadi DPR. Ya alhamdulillah, karena kalau jadi DPR bisa-bisa gue jadi koruptor karena nggak kuat iman. Hidup kere, rumah ngontrak, bayar WIP juga Senin Kemis, ya. Sementara koinnya goblek semua, nggak ada yang ngerti. Makanya tadi aku proklamir, aku bukan debator tapi debitor. Koin-koin masukkan semua ke situ ya. Aku sudah bilang ya, lihat bagaimana kita memahami Al-Quran itu, karena sudah dijelaskan ada edisi mukamat, ada edisi mutasabihat. Nah, aku dulu diajarkan waktu ngaji, semoga almarhum Gus Panani selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung, karena beliau salah satu dari sekian guruku. Ya, kiblat bahasa kita itu terpecah menjadi dua. Ada paham Basrah, ada paham Kufah. Gitu loh. Ya, aku lupa salah satunya mana. Yang salah satunya cenderung harafiah, yang salah satunya cenderung metafora. Jadi sama-sama nggak benar. Yang benar itu mana?
Dua-duanya kita pakai. Mazhab Kufah, mazhab Basrah, sama-sama kita pakai. Jadi yang harafiah kita pakai, yang metafora juga kita pakai. Nggak bisa Al-Quran itu dihantam semua metafora, nggak bisa. Nggak bisa Al-Quran itu dihantam semua harafiah, nggak bisa. Ada saatnya dia metafora, kan ada saatnya dia harafiah. Ada saatnya dia mengikuti pendekatannya mazhab Kufah, ada saatnya dia mendekati mazhab Basrah. Ini ilmu gue sudah gue tuangin tapi geblek semua. Koinnya masih 0 ini. Mana ini? Ya? Gue sudah bilang, gue tidak pernah memaksakan pendapat tapi memaksakan lu supaya kasih koin gue. Ini yang bicara ini. Itu namanya memaksa juga, Bang. Ini yang bicara ini bukan debator, debater. Ya, saya ini ya. Oke. Ya, tak lanjut ya. Tak lanjut, kurang sedikit ini ya. Nah, tadi ya. Jangan lama-lama, ini bukan pakai wifi loh ini. Nah, itu juga Abah itu harus dibantu Ini itu. pakai kuota loh ini loh. Oke Pak, tak singkat aja Pak. Gini, Jangan ya. lama-lama. Oke, tak singkat. Gini. Jadi kalau kita berbicara tentang Gusti Allah Agung, kekuasaan Allah, tangan Allah itu kanan semua. Allah beristirahat, Allah itu begini dan begitu. Itu adalah sebuah cara untuk kita supaya bisa memahami. Maka dia ditarik dalam dimensi kita. Itu ada dalam bahasa yang disebut tadi metafora. Jangan dipahami harafiah. Terus tadi berdebat Allah punya pantat dan sebagainya, nggak begitu ya cara pandangnya. Itu dari aku, monggo ditambahi atau dikurangi ya. Jangan ikuti Gus Betik kalau salah, kalau benar silakan ikuti. Cuman aku mau tanya ini Mbak, kenapa janda-janda banyak yang nggak datang, nggak seperti dulu? Oi, yang itu dong. Ya karena ya memang lagi sibuk lah. Oh gitu. Gini. Tapi yang pulang haji sudah sehat ya Mbak? Mbak sebentar Mbak, yang pulang haji sehat ya? Ya. Yang pulang haji sehat? Sehat. Oke. Alhamdulillah itu iya, tapi buka komal sendiri, belum kesini. Oke. Gitu. Oke Mbak, terima kasih. Monggo aku kembalikan kepada host kita yang semoga Allah merahmatinya bersama keluarga. Amin Robbal. Iya, amin. Gini Gus, ini saya membaca Gus Betik juga kurang konsisten sebetulnya. Di mana tidak konsisten, jadi konsistensinya itu tidak nyambung. Ketika Gus Betik berbicara bahwa di dalam Al-Quran itu ada muhkamat dan mutasyabihat, ya kan gitu. Atau tapi ketika sesuatu di mana ada onta keluar dari batu. Nah, kenapa ndak itu kok nggak nggak dibaca, nggak ada nggak dibahas tentang kemungkinan iya, karena itu bersifat mujizat. Yang namanya mujizat itu hawarikul adat. Hawarikul adat itu maksudnya bertentangan dengan kebiasaan. Contoh, Nabi Musa membelah lautan, nggak mungkin kan laut kok dibelah, karena namanya air kan gitu. Lalu ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj Rasulullah itu sampai ke Rob ke Sidratul Muntaha, mana itu. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu, maka saya selalu bilang ketika saya berbicara, contohnya lagi nih, ketidakkonsistenan Gus Betik saya ini. Kan gitu kan. Contoh, saya melihat debitur ya, kepada debitur Gus Betik. Konsistensi debitur itu linear dengan koin Mbak. Kalau koinnya konsisten, ya konsistensinya juga jalan. Oh, nah ini maksudnya. Iya. Makanya ketika kita melihat atau kita membahas tentang agama, di situ ada wilayah yang namanya mujizat. Nah, ketika mujizat ini kita memahami juga antara umat Islam dengan Kristen. Ya gitu. Kalau Kristen Tuhan yang bermujizat, kalau Islam enggak. Allah yang memberikan mujizat kepada Nabi sebagai ayatan, sebagai tanda-tanda kebesaran atau tanda-tanda bahwa itu adalah utusan Allah, maka diberikan labelnya namanya mujizat. Dan mujizat itu
khawarikul adat, beda melawan adat kebiasaan, berbeda gitu kan. Nah itu satu di situ. Lalu ketika arofil manam, nah arofil manam ini sebetulnya udah biasa kita sebut itu. Saya melihat ketika saya bermimpi aku melihat kamu itu sedang berbincang-bincang, itu biasa. Makanya ketika ada bahasa saya melihat dalam mimpi, itu bahasa itu sudah, apalagi kalau kita baca tentang Raden Ngabai Ronggowarsito atau dalam centininya ya gitu, Anjarani ya, itu banyak itu kata-kata saya melihat dalam mimpi itu. Contoh lagi ketika Nabi Yusuf mentakwil mimpi seorangnya, saya melihat gitu kan dalam mimpi itu sapi betina sapi itu makan lain sebagainya. Nah itu kata-kata demikian juga menginformasikan tentang pewahyuan juga. Dalam rangka pewahyuan itu ada melalui hilim, pemahaman di dalam diri, ada melalui mimpi, ada juga melalui pendengaran yang berbisik atau bisikan hati. Itu juga harus diakomodir. Nanti kita konsisten terhadap ucapan kita tuh, itu Gus. Itulah diantaranya gitu. Moga siapa yang mau menanggapi? Sebentar, tenang aja. Dikit aja Bang. Tenang. Saya bisa menjawab Artinya- apa yang disampaikan Abah kita yang semoga Allah merahmatinya. Bisa? Iya. Oke, gini. Abah, carikan Gus Beti satu ayat saja dalam Al-Quran. Ini aku berani ngomong karena semua sudah aku anggap dewasa loh ya. Bukan kekanak-kanakan. Maksud dewasa itu dalam kerangka berpikir, ya. Jangan nanti langsung Gus Beti sesat, tidak taat ulama, itu repot aku menjelaskannya. Jadi aku anggap kalian semua sudah dewasa, ya. Karena kalau enggak aku nggak berani ngomong begini, ya. Ini akan menggoyangkan apa yang kalian pahami sekarang ini salah gitu ya. Pertama, Abah carikan sama aku ayat dalam Al-Quran Nabi Musa membelah laut air. Tapi kalau laut kering aku bisa tunjukkan, Mbak. Satu, ya. Berikutnya Isra Mi'raj. Itu Prof tadi malam ikut dalam komalku aku karena lihat komal nggak ada yang menarik, aku akhirnya buka komal. Aku sudah sampaikan kepada Kang John Lemon. Isra Mi'raj itu seperti apa sih? Pertama Mi'raj, baru nanti kita bahas tentang Isra. Kalau Isra nggak ada masalah. Al-Quran menjelaskan. Mi'raj, Al-Quran tidak menjelaskan. Nggak ada Al-Quran menjelaskan tentang Mi'raj. Nanti dibikin dongeng-dongeng Kanjeng Nabi naik. Itu kan pelecehan, Kanjeng Nabi naik buruk dan kepalanya perempuan. Kok kepalanya perempuan mau apa maksudnya? Kan itu kan mendiskreditkan Kanjeng Nabi. Tapi kita tenang-tenang saja. Kan itu penghinaan itu. Dikirain Kanjeng Nabi gila perempuan apa? Kok ada kendaraan buruk dan kepalanya perempuan? Al-Quran nggak bercerita itu, Pak. Ya. Kemudian Abah, semua saudaraku di sini bisa lihat di channel YouTube-nya Gus Beti. Tajuknya, apakah Isra Mi'raj itu yang seperti yang kita bayangkan? Itu ada kalau nggak 16-17 seri gitu. Kajian-kajian Gus Beti itu berseri dan panjang-panjang minimal 1 jam. Dan itu secara ekonomis itu gagal karena yang paling banyak ditonton oleh Republik YouTube rakyatnya itu suka yang 15 menitan. Nah kalau 15 menitan bagi gue itu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selesai 15 menit. Jadi memang channel YouTube Gus Beti itu channel akademis. Yang tidak suka akademis silakan pindah cari channel lain. Jangan lihat channel YouTube-nya Gus Beti. Itu. Kalau mau belajar monggo. Kalau enggak jangan. Di sini bukan sensasional, bombastis cerita ini itu supaya banyak viewernya. Enggak. Lu mau belajar lihat, enggak mau belajar pergi. Enggak ada urusan gue sama viewer. Tapi bukan gue enggak butuh duit. Karena iklan itu kan dari viewer masuknya. Tapi ada yang lebih gue utamakan, dakwah. Supaya otaknya generasi Islam itu berubah. Gitu ya. Jadi Isra Mi'raj itu apakah yang seperti kita bayangkan? Bisa lihat di channel saya ya. Lihat. Ketik Subandi T. Sukoco, ya catat ya. Channelnya Gus Beti itu channel YouTube di YouTube ketik Subandi T. Sukoco
apakah Isra Mi'raj seperti yang kita bayangkan? Nah, itu ya. Kemudian onta tadi banyak dikaitkan dengan mukjizat. Gue bukan tidak percaya mukjizat, tapi jangan berlindung di balik kata mukjizat untuk menjual dongeng. Mukjizat itu nggak bisa didiskusikan, ya sudah diterima saja karena dia ada dalam kawasan 1/0, bukan kawasan 1/, misalkan 4. Dia ketemu 0,25, tapi itu kawasan 1/0 yang kita nggak tahu. Mukjizat itu nggak bisa didiskusikan. Mau profesor tingkat botak sampai tingkat rambut gondrong itu nggak bisa, karena mukjizat itu melampaui akal. Atau bahasa aku, 1/0. Coba kalian ambil kalkulator atau di handphonenya ada masing-masing, 1/0 itu berapa itu? Kan nggak tahu kita. Masalahnya orang sering mendongeng, terus supaya dongengnya itu tidak dibantah, ya dia berlindung di balik sebuah kata mukjizat. Pernah gue ketemukan ya dalam sebuah diskusi itu antara yang pro Kanjeng Nabi buta huruf sama yang pro Kanjeng Nabi melek huruf. Lalu dibawa ke mukjizat, katanya Kanjeng Nabi buta huruf tapi kok bisa dagang, bisa memimpin, bisa merubah peradaban, dan dia menjadi pemimpin yang paling oke, sampai Michael Hart mendudukan orang nomor 1 yang paling berpengaruh di kehidupan bumi planet ini. Kok dia buta huruf, kok bisa? Terus jawabnya apa? Ya itu mukjizat. Nah, kacau. Dia berbalik di kata mukjizat. Buktikan dulu baru berkata itu mukjizat, gitu loh. Seperti dari batu keluar onta, itu Al-Quran nggak ngomong loh, Pak. Al-Quran nggak ngomong. Jadi saya punya hak untuk membantah. Apakah Abah akan percaya kalau aku bilang dalam rumahku ini, ya, dalam rumahku ini ada onta? Terus, wah, nggak percaya aku Gus Beti. Loh ini mukjizat, Pak. Aku berlindung dari balik kata mukjizat supaya nggak dikejar rasionalitasnya. Karena secara rasionalitas tidak mungkin. Pertama, di batu ini bukan habitatnya onta. Kalau sapi, kambing, kerbau, wedus itu ada, tapi onta kan bukan habitatnya di daerahku sini. Bagaimana mungkin aku bisa bilang itu di dalam rumahku ada onta, Pak? Loh, aku nggak percaya gini kok sekarang nggak bisa. Loh, ini mukjizat. Selesai sudah. Nah, sekarang banyak pendongeng yang katanya pesawat bisa mundur lah. Aku heran, ada orang percaya katanya bisa mundurkan pesawat terbang, itu gimana logikanya? Nanti akan kata lagi mukjizat. Kalau dia itu bukan nabi karomah gitu. Jangan gampang percaya, kita dikasih otak, itu tetap mukjizat, ya. Sekarang tentang arok fil manam, Mbak. Ngapunten, Mbak. Kalau ada yang dengerin ya. Ini kalau ada Al-Kamus bisa menjadi hakim di antara kita. Ya, arok itu melihat. Fil manam itu apakah tidur? Kan bukan, Mbak. Adapun yang mimpi itu juga tafsiran, nggak ada diksi mimpi di kalimat itu, nggak ada. Aku ini orang yang tunduk terhadap teks, makanya aku senang sama Prof, ya. Dia berpikir liar, tapi kalau aku amati pemikiran liarnya itu tidak disandarkan oleh teks. Kalaupun disandarkan itu tidak terlalu kuat. Artinya seandainya Prof itu belajar tentang narasi-narasi Qurani itu untuk membalut kerangka berpikirnya yang liar, oh subhanallah, mantap itu. Jadi tinggal mempoles saja. Ayo kita belajar bahasa-bahasa Al-Quran gitu loh. Jadi pendapatnya tidak lepas begitu saja, tapi disandarkan. Makanya aku begitu pede, karena aku tunduk terhadap teks. Yang aku omongkan Al-Quran. Al-Qurannya bilang itu bah manam, bukan naum. Kalau naum itu tidur, tapi kalau manam itu pembaringan, tempat tidur. Aku melihat di tempat tidurku. Itu bagaimana? Ini bahasa sastra, nggak bisa diartikan secara serampangan. Maka aku katakan, ya, itu adalah perenungan masa tua Bapak Ibrahim. Siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Aku punya pendapat, nak. Pendapatmu bagaimana? Maka kan begitu, di atas arok, di bawah tarok. Di atas pendapat,
Di bawah pendapatmu, matching dia. Kalau di atas melihat, di bawah pendapat, bubar itu Al-Quran. Ya, jadi harus dibedakan antara manam dan naum. Kalau as-sholatu khairum minan naum, nah itu tidur. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Ini manam. Al-Quran bilang manam. Ayo, siapa mau berhadapan dengan Gus Peti? Bukan naum. Bagaimana kok bisa diterjemahkan melihat dalam mimpi? Mimpi dari Hongkong apa? Tapi gue ngomong capek-capek setengah mampus, koinnya cuma 10. Dan ilmu ini mahal ini. Kok koinnya cuma 10? Monggo Kang Mas Mar kalau mau tanya. Monggo. Saya tak minum kopi dulu. Bilang debitur ngasih Ini ilmu. Bang, saya tuh tadi setuju sama Abah Tea. Abah Tea tadi ngomong Tar dulu, mujizat. tar dulu. Ini kita Gini. Mbak, sedikit aja. Apa tentang mujizat tadi? Artinya kimia semua manusia mengatakan mujizat itu sama. Resultatnya 0, nilainya 1. Kimia mujizat kimia yang Abah Tea maksud. Bang Mas ini Kristen apa Muslim? Kristen, Bang. Oh ya udah. Ya, Silakan. artinya saya setuju kimianya. Ketika Abah Tea mengatakan dari aula ke Sebentar, Bang Mat. Kristen apa? ya nggak usah bilang Kristen, pengikut Yesus saja, nanti bilang nanti doktrin lagi, kena kasus lagi saya. Oh, ya semoga sebentar lagi bersahadat ya. Ah, bukan gitu juga. Halak Batak dong. Nggak, ya nggak apa-apa lah. Kalau kita kan cuma bicara. Loh enggak, itu Abateo siap mensahadatkan gitu loh. Tapi itu hanya tawaran, Bang. Monggo lanjut. Jangan nanti mengurangi. Iya, itu nggak ada masalah, itu nggak ada salahnya tawaran. Bebas. Mungkin saya setuju saja tuh tadi kata itu tuh mujizat itu. Kalau maksudnya gini Bang, ketika kita mengatakan mujizat di dalam buku IPS, kita juga harus bisa mengatakan mujizat dalam buku IPA. Begitupun buku matematika. Artinya orang yang baca buku matematika, orang yang baca buku IPS, IPA, dan dari orang yang baca matematika, dia harus bisa pakai logika matematika untuk menafsirkan IPA. Nah, begitupun IPA pakai logika. Ya, Betul itu saja. Kalau mau menafsirkan IPA ya harus pakai buku IPA. Ya, Kan gitu. tapi ya kan? tapi di sini Kalau kimia- mau menafsirkan Al-Quran Gini, ya harus Bang. pakai ilmu Al-Quran kan gitu. gini Bang, tapi maksud saya kimianya Bukan sama ilmiah dalam itu. kimianya sama dalam otak manusia itu. Saya tanya, bolehkah saya menafsirkan kimia dengan ilmu matematika? Gini Bang, artinya kimia Itu saya sebut- dong. Di sini yang Itu saya ilmiah sebut, namanya. jadi gini Bang, maksudnya di sini saya sebut cara menghayal kita sama, hormon untuk menghasilkan menghasilkan tafsiran itu sama, untuk membayangkan itu semua manusia sama. Artinya di situ. Tidak macam misalkan, kok saya bisa membayangkan di sini, tapi ketika waktu saya pindah ke sebelah saya nggak mampu membayangkan. Ini itu namanya tidak, kerangka berpikirnya nggak stabil itu. Ya justru ilmiahnya kan gitu. Ilmiah itu kesesuaian Kimia Bang, teori dengan praktek. bukan ilmiah, Contohnya kimia. gini. Ya, bolehkah saya mengklaim diri sebagai bengkel motor ketika saya tidak punya ilmu tentang bengkel motor? Bolehkah? Kan nggak boleh. Nggak boleh. Ya iya. Bolehkah saya klaim diri saya ahli hukum sedang saya tidak sekolah hukum? Bolehkah? Nggak boleh. Kan gitu. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya di dalam likulli syai'in bi'ilmihi. Setiap sesuatu itu ada ilmunya. Walaupun orang itu gagah, gede, ngaku jago silat, praktekkan dulu. Kan gitu. Nah, jurusnya bagaimana? Contohnya begini. Nah, makanya saya itu, contoh. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra. Dan ingatlah ketika
aku belah bagimu al-bahra lautan, fa'angjainakum dan aku aghraqna ala fir'aun dan aku tenggelamkan pengikut Fir'aun wa antum tangzurun dan sedangkan kalian itu menyaksikan sendiri. Nadhara yang dulu kan itu, tangzurun langsung melihat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya hal-hal demikian. Lalu ketika Nabi Soleh mengeluarkan wa ya qaumi hadhi naqatullah ilakum ayatun fadarauha takul fi aradillah ila akhir ayat. Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Karena waktu itu orang-orang kaum Nabi Soleh menanyakan, kalau kamu memang Nabi Allah, mana mukjizat? Karena kebiasaan kalau mengklaim diri menjadi Nabi harus ada mukjizat, kan gitu. Maka Allah memberikan mukjizat kepada masing-masing. Ini yang saya setuju dari Abah, artinya kimia untuk menafsirkan itu sama. Abah dengan saya sama cara menafsirkan, cara membayangkan, cara menuntut supaya bagaimana unta itu ada, itu sama. Itu maksud saya. Iya. Itu. Saya nggak yang lain-lain, cuma itu saja. Oke, sekian dan terima kasih. Iya. Makanya gitu. Contoh ya itu dari tadi. Kenapa pakainya wa'id faraqna bikumul bahr, dan ingat ketika kami belah bikumul bahro, karena memang Allah ketika mengutus manusia sebagai rasul, sebagai nabi, itu otomatis membawa, kalau zaman dulu itu apa ya, kalau zaman Pak Harto itu ada namanya apa Gus, yang ketika kita perlihatan itu kita nggak ditilang itu gitu. Lupa lagi namanya, asal tulisan sebetulnya, apalagi saya itu pernah punya itu kayak memo gitu loh, atau Ya memo, Bang. Ya bener tadi itu, Bang. Memo. Itu ya, dulu tuh ada surat sakti lah ya. Surat sakti istilahnya kan dulu gitu kan. Itu Bahasa jadwalnya gitu. Arabnya KTBWC, Mbak, bahasa Arab. Iya. Jadi apa namanya? Tentang pembahasan kitab suci juga tentunya ada bahasa-bahasa yang kita harus pahami kan gitu. Kenapa ini wa'id faraqna bikumul bahr ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan memang Nabi Musa itu mukjizatnya diantaranya adalah membelah lautan. Maka kenapa begitu? Karena di awalnya mulai ayat 47 mulai 47 itu yaitu ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa ani fadaltukum 'alal alamin. Kan gitu. Allah mengingatkan kepada Bani Israel gitu kan, tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Pengen apa dikasih, memang Bani Israel ini adalah ada prototipe seorang pembangkang. Maka banyak nabi di situ diturunkan untuk mengembalikan mereka kepada jalan yang benar kan gitu. Itulah, maka lalu di ayat selanjutnya adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala wa'id faraqna bikumul bahra fa'angjainakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum ta'udun. Ini jelas-jelas mukjizat pada Nabi Musa dan Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika kita berbicara tentang mukjizat Allah yang diberikan kepada para nabinya, para rasulnya, itu kita memang di situ harus taslim kita. Otak kita berhenti, akal kita berhenti ketika membicarakan tentang mukjizat. Kan gitu. Kecuali makna daripada dari makna ayat tersebut memang nanti muncul kemudian sebagai mukjizat lagi. Kan gitu. Seperti yang saya sekarang ini baru saya pahami, Gus, tentang Al-Qur'an ayat surat Yasin ayat 60. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya gitu kan.
bahwa di suatu hari nanti akan dikunci mulut, yang berbicara adalah tangan, dan yang menjadi saksi adalah kaki keduanya dengan apa yang kita lakukan. Ternyata hukum modern sekarang, cara membuktikan seorang itu jadi terdakwa itu berbasis pada scientific claim investigation. Nah itu, bahwa orang nyolong itu nggak mungkin ngaku, orang korupsi nggak mungkin ngaku, maka mulutnya terkunci. Jangan cari pengakuan seorang pelanggar hukum atau perbuatan melanggar hukum, jangan dicari di situ. Maka dicari adalah saintifiknya, yaitu CCTV yang nanti dia akan bicara. Perbuatannya yang berbicara, lokusnya nanti akan berbicara. Di mana dia tempatnya, di mana berbuat apa, itu bisa dibuktikan dengan CCTV dan lain sebagainya. Makanya dulu ini dulu kan saya pernah bilang juga, ayat-ayat Quran itu memang layak dipikirkan karena punya muatan-muatan keilmuan yang bisa digali gitu. Seperti tadi surat Yasin kan ada muatan ilmu hukum di sana, Mbak, yang bisa kita dapatkan. Ternyata kan seperti itu, Mbak. Itu. Nah itulah. Jadi tapi tidak menghilangkan konteks ayat itu, bahwa nanti itu di akhir kayak begitu. Nanti karena mulut akan terkunci, yang akan berbuat itu ya, yang berbicara ya tangan. Bagaimana caranya? Ya cara Allah. Dulu saya juga berpikir, tangan kok bisa bicara? Ini apa maksudnya? Oh, perbuatan orang ternyata yang berbicara. Siapa dirinya, berbuat apa, di mana. Lokus dan temposnya itu bisa nyampe di situ. Mantap, orang Abah. tidak akan bisa. Abah mantap sekarang pakai bahasa hukum. Saya berbicara di sini bukan atas nama ahli hukum. Tapi nanti dulu, Iya, Abah. Bos, tanya dulu ke Abah. Abah itu bisa semantap itu tadi berpikirnya pakai akal atau pakai selain akal, Bang? Ya mantap itu Abah. Abah berani keluar itu. Artinya gitu maksud kita kalau macam ceramah ke umat gitu. Artinya cobalah kasih gambaran-gambaran dari Memang luar. cara saya begini, Bang. Saya begini. Oh, Iya. iya. Contoh gini lah, Bang. Contoh begini ya. Saya itu dulu sering berdiskusi dengan Pak Lamsen, kalau nggak salah Pak Lamsen, terus Bang Orlando tuh kemana ya Bang Orlando, ya mudah-mudahan panjang umur lah. Itu Bang Orlando itu Katolik. Bang, saya bilang, ketika ada ayat di dalam Bible, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan dengan segenap akal budimu. Maksudnya apa, Bang? Nah, nggak tahu Bang, gimana sih ya? Maksudnya kita harus mengasihi. Cara mengasihi bagaimana? Nah, padahal yang saya tangkap waktu itu dulu ya, itu adalah kalau di dalam Islam itu adalah yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatun billah. Wajib bagi seorang mukallaf yang sudah mampu menggunakan akalnya ada ma'rifat billah, mengetahui siapa Tuhan mereka, lalu setelah tahu dia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang dipertuhankan mereka, dan bagaimana caranya nanti menurut panduan yaitu masing-masing. Jadi di Islam itu sebetulnya itu memang menyodorkan, bahkan awaludin ma'rifatullah. Pertama orang beragama itu harus tahu siapa yang disembahnya. Kan gitu. Itu dulu itu kita kan sering ngobrol-ngobrol enak saja kan gitu. Nah itu maksudnya apa? Maksudnya Al-Quran ini tidak keluar dari konteks. Adapun nanti contohnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 11, di mana menceritakan bahwa manusia itu Allah ciptakan dari saripati tanah, kemudian menjadi sperma, kemudian jadi darah yang menempel melekat alakoh itu adalah kalau diterjemahan darah yang menempel seperti zigot lintah. Itu diterangkan sedemikian dulu. Orang Islam belum nyampe ini apa sih, tapi tetap orang Islam itu yakin bahwa itu adalah demikianlah. Ayat-ayat Allah, firman Allah yang tertuang dalam Al-Quran pasti mengandung kebenaran, cuma kita belum sampai akal kita kepada masanya, kan gitu. Makanya ketika timbul ada
ilmu embriologi, maka oh ternyata di dalam Al-Quran lebih dulu dikabarkan bahwa tentang kejadian atau penciptaan manusia itu dari sini ke sini prosesnya jelas. Itu adalah itu mukjizat namanya. Maka kami yakin bahwa kitab suci itu adalah di mana kitab sucinya harus mengkonfirmasi dirinya bahwa dia adalah kitab suci yang datangnya dari Zat yang Maha Suci, Sang Pencipta alam semesta, yang tidak ada awal dan tidak mungkin berakhir. Maka mengkonfirmasi kitab sucinya itu dengan yaitu konfirmasi dengan kemajuan zaman dan lain sebagainya. Jadi seperti hal-hal tadi itu tentang ilmu embriologi, tentang ilmu hukum dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Wassalam. asumsi mau. Nih kayak gitu amat belum bicara. Mumpung masih ada kuotanya. Assalamualaikum. Aku ini dulu Pak, mohon maaf nih aku nyimak bentar aja Pak, ini masih ada kerjaan dikit Pak nanti. Silakan yang lain dulu aja Pak. Iya. Mbak, aku minta waktunya Apa-apa sedikit, itu? Mbak. Aku mau bicara dengan saudara kita, Kang Mas. Mak. Silakan. Oke. Kang Mas Mak. Gus, kalian coba itu ada yang bertanya di bawah zero. Kupas mujizat Nabi Soleh Mbah tentang menjualkan sapi di balik batu. Itu pertanyaan bagus ya, langsung tolong. Oke. Nanti aku jawab. Pertama aku mengucapkan terima kasih untuk Kang Mas atau Mbak Adat Wiada yang telah menjadi kreditor koinku sudah 113 ya. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan itu dengan sejuta kebaikan. Hanya Allah lah yang pandai membalas kebaikan hambanya. Terima kasih Kang Mas atau Mbak Adat Wiada. Berikutnya, terima kasih saudaraku Kang Mas Mak ya. Terima kasih Anda mengundang adrenalinku ya untuk semangat, untuk mau, untuk tertarik berdiskusi dengan Anda karena saya lihat Anda itu santun, Anda itu bisa diajak ngomong dengan baik tanpa mencederai persaudaraan. Aku senang ya. Lain kali masuk ke Komalku kita ngobrol bisa asik di sana ya. Karena gini Kang Mas, banyak teman-teman yang ngajak aku diskusi itu nggak semuanya aku layani, nggak semuanya. Aku lihat-lihat orang siapa yang pantas untuk diskusi dengan aku. Dan sejauh yang aku lihat sekarang, mudah-mudahan ini tidak berubah. Anda itu orang yang pantas untuk diskusi dengan aku. Artinya aku tertarik karena Anda itu saling menghormati ya, tidak mencederai keimanan di antara kita gitu. Aku memberikan apresiasi untuk Anda meskipun saya Islam, Anda kafir ya, nggak ada masalah. Karena kafir itu juga aku kasih tahu, kafir itu bukan hinaan Kang Mas ya. Kafir itu artinya cover, menutup gitu ya. Jadi Ngerti. jadi dengan itu supaya dialog kita bagus, dan saya juga banyak teman pendeta Romo banyak. Selamat datang di Itu untuk membuka wawasan. Iya. Itu untuk membuka wawasan kita yang umat-umat, katanya kita kan mengaku semua umat-umat beragama, tapi kalau baru di kata-kata sedikit aja langsung waduh, hujat ini. Oke. Terima kasih Kang Mas ya. Semoga Anda siap untuk menjemput hidayah. Itu tapi prosesnya nanti bisa dilalui ya. Karena pengikut Yesus itu artinya pengikut Yesus itu kan artinya Anda harus ikut apa yang dikatakan Yesus gitu. Nanti kalau kita cari bareng-bareng bahwa Yesus mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Nah, siapa dia itu nanti kita diskusikan lain waktu Kang Mas ya. Tapi setidaknya aku sudah memberikan pernyataan tulusku. Aku respect sama Anda gitu ya. Oke. Berikutnya Hormat. iya, oke. Berikutnya apa tadi? Apa Bang? Pertanyaannya apa? Batu-batu mana? Itu tuh kupas mujizat Nabi Soleh Mbah tentang munculnya sapi di balik batu. Bukan sapi di balik batu. Onta keluar dari batu gitu loh. Onta. Nah, itu begini. Sapi di balik batu. Bukan sapi, onta. Bahasa lisanul Arabian itu bahasa yang sangat komplit ya. Kita bicara onta aja ada 3, ada ibil, ada jamal, satu lagi apa? Nako itu onta yang mana? Kalau kalian tidak ngerti bahasa, repot ini menjelaskan. Makanya jangan dikit-dikit mujizat.
Ibil itu onta, Jamal itu onta, Nako itu juga onta. Di surat itu pakai mana untuk menjelaskan diksi onta itu? Itu kita harus tahu. Makanya silahkan lihat. Kalian cuma lihat toh, nggak capek-capek. Ya tapi ya memang harus berkorban kuota. Ketik channel YouTube Subandi Tesu Kocok. Apa yang dimaksud dengan onta betina? Di sana dijelaskan. Karena itu nanti pendekatan perspektifnya adalah budaya, kultur. Jadi nanti kalian dapat menjawab, oh onta betina itu maksudnya ini loh. Onta betina Nabi Soleh itu apa? Apa lu kira onta beneran? Ini yang kacau. Ya. Seperti tadi kan belum ada jawaban. Bisa nggak membedakan antara manam dan naum? Yang jelas teksnya itu adalah arok fil manam, bukan naum. Ya, yang membuat aku pede, aku tunduk terhadap teks-teks Qur'ani. Jadi kalau kalian menentang aku, kalian menentang Quran. Apakah akan merubah kata manam menjadi naum? Teksnya itu manam. Tanya sama orang Arab sana. Apa manam itu? Manam itu pembaringan, bukan pentiduran, bukan tidur. Tidur itu naum, ngono lho. Kandhani sing ngerti ngono lho, supaya pinter. Ya. Itu yang aku harus jelaskan kepada kalian semua. Jangan dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat. Karena mukjizat itu juga temporer. Seperti gaib itu temporer. Kalau sains sudah bisa memecahkan, dia tidak gaib lagi, gitu loh. Dulu kan orang sakit perut gaib apa ini dikirain yang dibikin orang lah, yang kesambet. Tapi ada ilmu kedokteran bisa terbacakan. Gitu ya. Jadi teman-temanku semua, ya, ayolah ya. Dan belum ada jawaban tuh ya. Ada laut apa yang gini, lihat peta. Lihat peta. Pada waktu Kanjeng Nabi Musa keluar dari Mesir itu posisinya di mana? Di Kairo atau di Luxor? Kalau dia mau masuk Israel, Kanaan, ada nggak laut yang dilewati? Kalau ada, laut mana? Lihat peta. Nah, ini kan fundamental, ini mendobrak apa yang kalian pahami sekarang. Apakah Gus Beti membantah Kanjeng Nabi Musa membelah laut? Tidak membantah. Tapi ayolah berpikir, laut apa yang dibelah? Kalau kita dengar kisah heroik perjuangan bangsa kita, ada yang disebut Bandung Lautan Api. Wow, konsernya bagus, dia artis terkenal. Di sana terjadi penonton, disebutlah Lautan Manusia. Lu sumpah gue kasih pancingan supaya otak lu kerja. Baca itu Al-Quran. Laut apa yang dibedah? Ya, jadi tentang onta betina silakan lihat channel YouTube Gus Beti, ada berapa seri. Tentang Isra Mi'raj itu ada berapa seri juga banyak di sana. Kalau nonton jangan dipotong-potong. Lihat dari seri 1 sampai seri terakhir supaya kamu bisa menyusun puzzle yang aku bangun sehingga pemahamanmu tentang Quran secara begini. Mohon maaf kok. Monggo Pak, Jadi, silakan, Pak. mohon maaf. Jadi ketika Gus Betik bahwa itu menurut Gus Betik itu onta beneran apa metafora, Gus? Makanya itu bakal tak kasih tahu kan nggak nonton channelku nanti. Menurut Gus Betik di dalam kisah Nabi Soleh itu. Lah ya itu, apakah Pak. itu memang unta beneran apa cuma kiasan? Itulah, Bah. Kenapa aku bisa saja jelaskan di sini, tapi nanti kalian itu mendapatkan penjelasan yang sepotong. Mending tinggal nonton aja kok. Kan sudah aku siapkan di channelku itu ada berapa seri. Silakan untuk Ya, silakan ditonton. yang Jadi ingin lebih tahu. Jadi nanti gini Bang, maksudku pemahaman itu tidak terpotong gitu loh. Makanya kan Gus Beti kan beberapa waktu lalu kan mau diseret ke meja hukum. Karena Gus Beti bikin kajian video judulnya Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Videoku dipotong, yang itu ada 3 seri, 1 seri 1 jam, berarti 3 jam. Dipotong cuma sekian detik. Kemudian video itu di blow up. Jadi masalah.
Jadi masalah diadu sama kiai-kiai yang itu yang bukan sampean Mas ya, bukan. Artinya kita harus bedakan. Memang itu dari seberang, tapi bukan orang yang sepemikiran dengan. Insya Allah kalau Kang Mark ini pikirannya positif lah ya. Itu orang seberang, tetangga seberang kita yang mengedit foto itu dan diadu-adu. Akhirnya teman-teman Islam sendiri bilang ini harus dilaporkan gitu. Kan harusnya lihat dulu videonya, itu ada 3 jam. Jangan kau tonton yang cuma 3 detik. Apa yang dimaksud Gus Betik bahwa aku menolak Nabi yang buta huruf itu maksudnya gimana gitu. Jadi itu Bang. Jadi yang edit dungu, yang nerima juga dungu. Nah, gara-gara nggak nonton. Begitu Bang, begitu ya. Oke, terima kasih Abang. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kemarin sudah kita ruqyah Mbak. Sumbunya nggak panjang lagi. Nggak pendek lagi. Alhamdulillah sumbunya sudah panjang. Waduh, belum kenal saya nih Gus Betik. Nonton YouTube saya kalau mau. Kalau mau nonton YouTube saya. Ini Abah, Prof Muklis, Nova Peceng dan teman-teman tuh di Zoom saya. Enggak, aku tunggu kiriman videonya kok nggak ada. Loh di Zoom saya itu. Enggak loh, kiriman video yang kamu janjikan. Prof, mana si Prof ini? Oi, Prof. Awas ini pakai kuota loh ini loh. Nanti kalau jatuh. Saya ketua kelas nggak di Zoom dulu? Oh iya, ketuaan di kelas. Iya, guru besarnya Pak Lamsen Naibaho. Nanti kami kasih videonya. Nanti kaget Gus Betik. Lanjut. Enggak, gini maksudnya gini loh. Jadi maksud saya itu apa namanya? Ketika ada tesis gitu kan. Itu harus dipertanggungjawabkan kan, gitu. Untuk membantah tesis itu harus pakai antitesis. Itu ilmiah namanya. Tapi kalau contohnya gini loh. Contohnya, wah itu bukan sapi benaran itu. Maka harus pakai tesis lagi. Dibantahnya itu dengan antitesisnya. Nah, gitu. Tapi ketika tidak bisa membantah, menurut karena orang-orang apa namanya sebagai akademisi itu tidak tidak melulu pakai logika sendiri. Itu akademisi mengambil referensi orang lalu dipahamkan atau dijabarkan oleh dia, itu orang ciri daripada akademisi gitu kan. Itu penting sekali gitu, bagi saya gitu ya gitu. Jadi kalau pokoknya lah ini, kalau sudah pokoknya repot nantinya. Itu pokoknya bagi saya itu bukan unta seandainya ini pakai itu. Lo pakai apa alasannya? Pokoknya bukan unta beneran. Nah, kalau dipakai dalilnya pokoknya ini repot nanti. Apa pokok duren, apa pokok kelapa, apa pokok duku. Pan itu. Ini repot nantinya. Kan itu. Ini diantaranya kan gitu. Dimana untuk membantah tesis mainstream itu harus memakai antitesisnya juga kan gitu. Ini sebagai edukasi saja kan gitu. Dan tidak dalam rangka pro kontra. Kalau saya tetap karena bagi kita untuk ya contohnya tadilah apakah saya menafsirkan ayat surat Yasin 65? Enggak. Memang redaksinya kayak begitu. Nah, kan redaksinya kayak begitulah. Yang menemukan teori itu dalam prakteknya adalah orang ahli-ahli hukum sendiri. Bahwa hukum modern itu bukan berbasis pengakuan, ya, yang dimana kayak orang Belanda dulu, zaman Belanda kan itu disiksa dulu supaya mendapat pengakuan kan itu. Nah, justru hukum modern itu berbasiskan scientific crime investigation dan itu. Itulah, oh ternyata berkesesuaian nih. Kok di dalam Al-Quran udah emang ada dari dulu tuh. Yaitu al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa terserah. Kan itu.
itu bukan saya menemukan itu, tapi yang menemukan orang lain. Saya di Quran udah ada loh kayak gitu. Cuma saya bukan ahli hukum, kayak gitu kan. Kalau saya belajar hukum, wah beres semuanya. Itu Prof Muhlisnya pokoknya aman aja. Gitu. Ya. Dan ini sudah aman atau diamankan, beda itu maknanya Mbak, aman sama diamankan. Wa amanau min khauf pokoknya mah. Wa amanau min khauf. Dan diamankan diberi keamanan dari segala ketakutan. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf ini karena Gus Iya, Pak, iya, Pak, iya, Pak. dan Kang Tristan. Ini karena pakai kuotanya udah nipis, takutnya nanti ini nggak selesai. Luka, kotanya Mbak habis katanya. Iya, mohon maaf ya. Bukan nggak pengen ngobrol panjang, tapi sebetulnya Sebetulnya Tristan tuh orang kaya, Bang. Nggak harus Gimana? disuruh Nanti dia. dilemparkan sama Gus Pete, Bang. Seharusnya kayak cuma agak pelit, Kota itu minta kirim sama Gus Pete itu, kota. Gue nanti jenggut-jenggutan karo wong gundul loh nanti. di sini itu yang milioner itu Tristan itu. Dia harusnya kirim kuota ke Abah itu. Dia itu orang kaya itu. Iya. Jadi mohon maaf ya. Jadi sebetulnya Ya, masih Pak. banyak yang harus saya sampaikan. Semoga sehat selalu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Kabayan namanya. Amin. Ya tetap seperti di Abang kayak Portugal. kabayan ya, di mana itu? Gagah apa kabayan ini Jawara dari gunung, Jawara dari dari Karawang, disebut kabayan. Kita aja ya. Gus Mati, Mbak, saya ya. juga pamit dulu ya. Ada mau cari Terima kasih, Kang Mat. Terima kasih, Kang. Panjang-panjang berbicara. Ya, Oh, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.